Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah minatan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Amana qrauha biniyatin Allah yursilu mitla thawaba qiraatina la arwahi abaina wajdadina mahatina wajaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ayyamfa'na bi ulumihim fid darain kama naqrauha aidan niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina la diniyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Abdiyah Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 8 Ramadan 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 Maret tanggal 19 Maret 2024. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian Ramadan setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sebagai tambahan catatan amal soleh kita di bulan suci yang diterima dosa-dosa kita, diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka halaman 12. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala adillatun nasoro. Dalil-dalil orang Nasrani yang meyakini kalau Nabi Isa, mereka bilang Yesus ya, disalib dan dibunuh oleh orang Yahudi. Inna adillatan nasoro ala hadhil qadiyati hiya akhbarul anajilil arba'ah. Sungguhnya dalil-dalil orang-orang Kristen atas masalah ini, atas perkara ini, yaitu Yesus dibunuh, salib dan dibunuh, adalah berita-berita akhbar, berita-berita yang sumbernya dari Injil yang 4. Yang sumbernya berita itu dari Injil yang 4. Padahal Injil ini banyak nih. Selain karena Injil yang asli kan udah hilang. Nah ini Injil ini banyak. Banyak gitu, bukan 4 ya. Jadi yang mereka ambil yang 4 aja gitu. Padahal Injil banyak. Yang terkenal di kalangan mereka 4. Satu namanya Injil Mata, kalau kita bilang Matius ya. Ada Markus. Nah, ya, Markus apa nih? Markus ya. Ada Luko, bilang Markus. Ada Yohanes. Ini kan nama-nama orang. Ya. Ini mengisyaratkan ini Injil karangan Mata gitu, kira-kira gitu. Karangan Markus, karangan Lukas, karangan Yohanes. Jadi bukan Injilnya Isa. Kan ada namanya. Idhiyah. Nah, idhiyah karena hiya
keempat Injil inilah yang muttafiqatun. Keempat Injil inilah yang sepakat memberitahu ala annal yahuda sholabus sayyidal masiha wa qataluhu. Karena Injil yang 4 inilah sama-sama ya memberitahu, mengikrarkan bahwa Yahudi yang telah menyalib Nabi Isa, Yesus, dan mereka membunuhnya. Bahkan bukan sampai di situ, baru setelah itu ya dikuburin dulu, habis disalib kemudian dibunuh, dikebumikan dulu. Wa annahu ba'da salasati ayamin kharaja min qabrihi wa kharaja wa araja. Kharaja wa araja. Setelah 3 hari dikebumikan, maka Yesus itu ya keluar dari kuburnya dan bangun keluar dan naik ke atas. Nah, itu kata Injil yang 4 tadi. Udah. Nah, kemudian komentar kita ini kaum muslimin mengatakan hiya itu berita tadi akhbarun. Berita dari Injil itu adalah berita-berita la yajuzu ala akilin. Ya. Berita yang menurut kaum muslimin la yajuzu an akilin. Tidak diterima oleh akal gitu ya. Wi annaha wahyun Allah. Tidak diterima menurut kaum muslimin bahwa Injil itu wahyu Allah. Ya, kan mereka itu sumbernya Injil yang 4. Nah, menurut kaum muslimin, bukan menurut saya. Ya, menurut kaum muslimin dan menurut Al-Qur'an bahwa Injil yang 4 yang menjadi dasar itu bukan wahyu Allah. Ya, bahkan bukan kalamihi, bukan firman Allah. Yang wahyu Allah, yang firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa adalah Injilnya Isa gitu. Ini kan bukan Injilnya Isa. Ya, berarti bukan firman Allah. Wa dzalika li umur. Ya, kenapa kita bilang bahwa Injil yang 4 bukan wahyu Allah, bukan firman Allah? Karena ya, alasan-alasan yang 3. 1 ya. Nafyullahi laha. Karena Allah sendiri itu, bukan kata saya, karena Allah sendiri yang menafikan ya, laha apa yang mereka katakan tadi. Allah sendiri yang mentiadakan. Kan Allah yang mentiadakan. Apa mentiadakan? Bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh gitu ya. Kan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Quran, bukan dalam Injil. Wa ibtalihi, dan Allah sendiri yang membatalkannya. Allah menafikan, membatal. Allah sendiri yang tidak membenarkannya. Kullaha ya. Kullaha semuanya itu, semua apa yang dikatakan oleh Injil itu tidak dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Wa kafa bi kitabillahi ta'ala hakiman wa dalilan. Cukuplah Al-Qur'anul Karim yang menjadi hakim, yang menjadi keputusan. Cukuplah Al-Qur'an yang menjadi keputusan dan menjadi dalil kalau apa yang dikatakan oleh Injil tadi tidak benar gitu. Cukup itu aja. Karena Allah Ta'ala yang bilang enggak benar. Bukannya kita, ini Allah. 1 ya. Yang kedua, al-anajilul madhkuratu la yusaku bima fiha min akhbar wala ahkam. Injil tersebut di atas tadi ataupun Injil lain selain Injilnya Isa, la yusaku, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Bima fiha ya, dengan apa aja yang di dalamnya gitu, dalam Injil tersebut min akhbar
daripada berita-berita. Tadi kan berita itu kisah. Wala ahkam, demikian juga tidak dipercaya hak hukum-hukum kalau itu hukum Allah gitu. Kenapa tidak dipercaya di kalangan umat Islam, di kalangan kaum mukminin? Karena lima dakhalaha gitu. Dakhalaha min at-tahrif. Karena Injil itu sudah kemasukan tahrif tabdil. Nah, karena Injil itu sudah tidak murni itu, tidak lagi murni Injilnya Isa. Sudah kemasukan tahrif dan tabdil. Ya, udah banyak yang dirobah-robah dan sudah banyak yang diganti-ganti. Tuh. Aziyadah wan nuqsan. Udah kemasukan tambahan dan kemasukan kekurangan. Nah, itu Injil yang disebut tadi itu udah tidak lagi murni. Ya. Karena Allah mengatakan dalam Quran bahwa Injil Nabi Isa itu menyebut tentang seorang rasul nabi yang Allah utus di akhir zaman, namanya Muhammad. Kemudian bapaknya siapa, semua sifat ada. Itu Injil di 4 tuh nggak ada tuh. Nah, itu contoh kalau ada yang dikurang-kurangin. Nah, itu yang bilang bukan saya, Quran gitu, Quran. Wa hasbuna dalilan. Nah, dengan Injil yang 4 seperti itu cukup bagi kita menunjukkan bahwa Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa bin Maryam, Allah turunin pada benar emang. Allah turunin kepada Isa bin Maryam itu abduhu ala abdihi. Allah turunin Isa kepada hambanya, bukan anaknya nih. Allah turunin kepada hambanya dan Rasulnya Isa alaihissalam wahid. Injil yang Allah turunin satu. Nah, sekarang pertanyaannya, pakai Pak asbaha arba'ata anajil. Nah, padahal kan Injil yang diturunin satu. Kenapa ada 4? Bahkan bukan hanya 4, bal khamsah, bahkan 5, ataupun bahkan lebih dari 5 gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Oleh karena itu Injil selain Isa diragukan kebenarannya oleh Al-Qur'anul Karim. Itu dalil kedua kalau Injil itu nggak bisa dijadikan dalil Injil yang 4 tadi. Yang ketiga, hal li'akilin tahta adimis samai yahtarimu aqlahu ayyarudda khabarullah as-sabit ayyarudda khabarallahi as-sabita bil wahyil ilahiyil munazzali fi kitabihi ala khatami anbiya'ihi al-mahfuzi bitawaturi yarwihi musyabahatul malayini anil malayini hatta innahu lam yankus minhu harpun walam yazid bihi ya. Nah, ini ada akhir walam yazid bihi akhir. Wayak balu khobaron. Nah, ini panjang ya. Jadi yang ketiga dalil kita yang ketiga berupa pertanyaan gitu. Berupa pertanyaan yang mesti dijawab ya. Pertanyaan gimana? Apakah boleh gitu, li'akil. Apakah boleh bagi orang yang punya akal sehat? Ini kan pertanyaan. Apakah boleh bagi orang yang punya akal sehat? Tahta adimis sama, yang hidup yang hidup di bawah naungan langit. Ya, kita ini kan hidupnya di bawah naungan langit, di bumi kan atas kita langit. Apakah pantas, apakah boleh orang punya akal sehat yang hidup di bawah langit, di bawah atap langit, yang hidup di planet bumi, yang menghormati akalnya itu. Orang yang punya akal yang
memuliakan akalnya. Kecuali kalau dia punya akal, akalnya dia dihina. Nah itu beda. Kita kan ngomong sama orang yang punya akal sehat, yang menghormatin akalnya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bagi orang punya akal menolak berita Allah? Itu. Orang punya akal sehat, berita yang Allah sampaikan ditolak. Ya, berita yang Allah sampaikan melalui Al-Quran dia tolak. As-sabit bil wahyil ilahi, itu maksudnya berita yang Allah sampaikan yang memang benar-benar wahyu al-munazzal yang Allah turunin fi kitabihi di dalam Quran. Kepada siapa Allah turunin? Kepada khatami ambiyai, kepada penutup para nabi, yaitu yang dimaksud Nabi Muhammad. Al-mahfuz bitawattur, dan Quran yang Allah turunin kepada Nabi Muhammad ini terpelihara, maksudnya masih asli, bukan asli, masih asli. Ya. Tuh al-mahfuz terpelihara bitawatur. Terpeliharanya dengan mutawatir. Apa tuh mutawatir artinya? Riwayat ya, jutaan orang, dari jutaan orang, dari jutaan orang, dari jutaan orang, dari jutaan, sampai ke Nabi Muhammad, sampai ke Jibril, sampai ke Allah. Wah, itu namanya tawatur. Jadi kalau berita yang sambung menyambung, sanadnya gitu, ya Quran ini sanadnya sambung menyambung dari jutaan orang. Nah ini kaum muslimin sekarang ini jumlahnya berapa kira-kira? Di Indonesia aja kan 250 juta. Nah, bukannya sejuta. Berita bahwa Quran itu datang dari Allah. Pertama, diriwayatin ini di Indonesia doang. Ya mungkin ada 1 miliar. Sekarang ini kaum muslimin 1 miliar. Berita sanadnya Al-Quran itu sanadnya ya, diriwayatkan oleh kaum muslimin yang ada di dunia ini 1 miliar. Dari mana? Dari bapaknya yang jumlahnya ya, mungkin kalau bapak kita masih kurang 1 miliar dah. Kalau sekarang 1 miliar. Ya, berjuta-juta. Kemudian generasi engkong kita. Ya berjuta-juta. Habis engkong apaan tuh? Engkong terus ya. Sampai ke tabi'in yang jumlahnya jutaan, sampai ke sahabat. Nah kalau berita setiap yang meriwayatkan generasi yang sedemikian banyak, nggak mungkin bohong. Ya. Nah kalau yang meriwayatin hanya 5, ya, 10, 100, 1000, nah, masih bohong. Ya gitu, masih bohong gitu. Ya, bisa sepakat itu bohong. Gitu, ya. Nah, bisa bohong. Tapi kalau yang ngeriwayatin ini jutaan nggak mungkin bohong, ya gitu. Nah, kalau KPU kan cuma berapa? Anggota KPU, Bawaslu apa lagi itu? Ya, cuma 3. Ya, bisa jadi bohong yang disampaikan gitu. Sampaikan ke kita. Makanya kita tunggu besok nih. Dia masih tetap bohong, ya gitu. Ditunggu sampai besok. Makanya tadi saya salah nyebut. Saya udah nggak sabaran nunggunya gitu maksudnya. Saya kira ini udah tanggal 20, masih 19. Berarti masih ada demo lagi di DPR ntar. Kalau besok kan tadi kan di KPU tuh, besok di DPR. Nah, sebelum disampaikan berita itu. Nah kalau itu kan berita itu yang nyampein beberapa gelintir. Ini Quran yang sampai kepada kita itu riwayatnya jutaan, nggak mungkin bohong. Sehingga tuh saking terpeliharanya Al-Quran, lam yankus minhu harpun walam yazid bihi akhir. Tidak ada kurang sejak disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang, 1 huruf pun tidak pernah ada yang kurang, bahkan tidak ada tambahan.
Nah tadi kan pertanyaan apa? Boleh nggak orang berakal tidak menerima berita seperti ini? Sementara yang diterima, sementara yang diterima khobaron, sementara yang diterima berita yang datang dari buku, yang mana buku itu belum tentu datangnya dari Allah. Gitu. Itu kan pertanyaan tuh. Jadi kan pertanyaannya diulangi lagi, ya, apakah boleh orang punya akal sehat menolak berita yang disampaikan oleh Allah bahwa Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh, ya. Sementara yang diterima adalah berita yang datang tuh wayak balu tuh. Sementara dia itu nerima berita jaa yang datang dari buku yang nusia minhul kasir. Buku itu maksudnya itu Injil yang 4 tadi itu. Nusia minhul kasir, di buku itu sudah banyak yang dilupakan, maksudnya dilupakan sudah banyak ya yang berubah. Wazida fihi wa naqasa minhu wa nuqisa, buku itu udah banyak ditambah dan udah yang dikurangin. Bahkan wataqasamahu ahluhu, bahkan mereka itu sendiri yang mempercayai akan buku-buku ini, mereka itu menjadi taqasamahu, mereka itu membagi-bagi itu Injilnya, fa asbaha kutuban muta'addidatan, yang tadinya buku itu atau menjadi banyak, ya, fiha minat ta'arud, menjadi banyak satu dengan yang lainnya, ya, tidak sepakat, ya kan? Jadi satu Injil dengan Injil lainnya nggak lama, karena kan lain-lainnya ngarang. Ada ta'arud, ada tanakus, ada yang satunya kurang, yang satunya ada tambahan. Ma asbahat bihi khaliyatan minal hujjati bil maros, sehingga tidak bisa sama sekali dijadiin dasar gitu. Wa ala ayyi qadiyatin, bukan hanya masalah ini aja yang tidak bisa dijadikan dasar, demikian juga tidak bisa diterima sebagai dasar akidah, kepercayaan atau ibadat ataupun lain-lain. Nah itu ya, itu pertanyaan. Jadi jawab sendiri dah. Jadi singkatnya supaya kita bisa jawab, kan tadi ngomongnya bertele-tele. Jadi singkatnya itu, apakah orang punya akal sehat tidak mau menerima berita yang yakin datang dari Allah, sementara dia percaya dengan berita yang bukan datang dari Allah, gitu aja dah. Tentu orang yang berakal yang menerima berita yang mana? Yang dari Allah, kan begitu, ya. Nah, inilah 3 dalil, ya. Apa tuh? Inilah 3 dalil apa namanya itu tadi yang membatalkan terhadap keyakinan atau yang diyakini oleh mereka. Jadi ada 3 tadi. Baik, kemudian yang ketiga. Tadi kan yang kedua dalil-dalil orang Kristen, ya, udah dibantah itu tadi. Kemudian dalil ketiga, nah dalil kita ini kaum muslimin, ya, bahwa Nabi Isa itu tidak disalib, tidak dibunuh oleh orang Yahudi, tetapi yang mereka salib dan mereka bunuh tidak lain adalah mereka itu sendiri. Salah satu di antara Yahudi itu sendiri, ya, yang Allah serupakan seperti Nabi Isa, dan dia yang disalib dan dia yang dibunuh. Adapun Nabi Isa sendiri Allah selamatkan, Allah angkat hidup-hidup, ya. Allah angkat hidup-hidup, ya. Enggak kayak model tadi, kubumikan dulu, bangun dari kuburnya. Allah angkat hidup-hidup ke langit, sampai sekarang masih hidup, ya. Nah, itu mana dalilnya kaum muslimin gitu, ya. Innal muslimina laisu fi hajatin ila adillatin katsira. Nah, kaum muslimin dalam masalah ini, ya, dalilnya enggak perlu dalil-dalil yang banyak. Ala sihhati mu'taqadihim, untuk menunjukkan kebenaran apa yang kita yakini. Bisya'ni sulbil masih, tentang disalibnya
Nabi Isa dan dibunuhnya. Id hasbuhum bidzalik dalilan ikhbarullah. Cukup bagi kaum muslimin adalah berita yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim tadi itu melalui lidahnya Rasulullah SAW. Apa itu beritanya? Anal masihal annas sayyidal masiha lam yuslab wa lam yuqtal. Bahwa ya Sayyidul Masih ya, penghulu kita Nabi Isa tidak disalib, tidak dibunuh. Wa annallaha rafa'ahu ilaih, dan Allah mengangkatnya Nabi Isa ilaihi, mengangkat ke sisinya. Ba'da an ta'amaral yahud ala qatlih, setelah Yahudi merencanakan tuh. Setelah Yahudi merencanakan membunuhnya, ya. TSM itu ta'amar, terstruktur ya, masif. Wa talabuhu, kenapa dibilang terstruktur masif? Karena fa'ilnya itu, pelakunya ini banyak, kan gitu. Talabuhu, setelah mereka mencari-cari, berarti kan ini perbuatan kejahatan dilakukan oleh jamaah, makanya dibilang terstruktur. Apa itu lagi? Ada sistematis, artinya berjamaah, berencana. Itu ini banyak tuh. Talabuhu fi baiti, ya. Mereka ingin membunuh, mencari-cari Isa di dalam persembunyiannya. Li ajli zalik, karena mereka merencanakan pembunuhan itulah maka Allah menyelamatkan, ya. Dengan cara apa? Rafa'ahu Allahu ilaihi, Allah angkat ke sisinya. Walam yumakin a'da'ahu, dan Allah tidak membiarkan, artinya Allah menyelamatkan, Allah tidak membiarkan musuh-musuhnya, ya, musuh-musuhnya Allah. Allah tidak membiarkan musuhnya Allah untuk menyalib dan membunuh hamba dan rasulnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Nah ini aja dalilnya kaum muslimin cukup, bahwa Allah yang ngasih tahu tadi itu, ya. Walau talabal muslimuna dalilan akhara, kalau seandainya kaum muslimin mencari dalil lain, ya, selain dalil yang Allah sampaikan di dalam Quran tadi, lakana tirafu malayinil masihiyin min ulama wasulaha warabbaniyina waruhbanin mimman arafu al-haqqa wa amanu bihi id zakarahumullah ta'ala fi kitabihi munawwihan bi syarafihim wa azimi karamatihim muzakkiran bi mauqifihimul musyrib wa jazaimul hasan inda rabbihim yauma yalqaunahu. Seandainya kaum muslimin, ya, mau mencari dalil lain gitu selain dalil yang Allah sampaikan tadi, lakana i'tiraful malayinil masahin, ya. Niscaya, ya, orang-orang Masehi, orang Kristen itu sendiri yang jumlahnya jutaan akan mengakui, ya. Siapa itu? Malayin, ya, jutaan orang Kristen yang mengakui, yang terdiri dari ulama, ya, kan kalau mereka ulama itu dikatakan pendeta, sulaha orang-orang baik, robbaniin rabi-rabi, waruhban, ya. Apa itu ruhban tadi itu? Ya, pendeta-pendeta. Mimman arafu al-haqqa wa amanu bihi. Mereka sendiri akan mengakui. Tapi mereka yang mengakui itu yang tahu kalau itu benar. Wa amanu bihi, dan mereka pasti akan beriman. Idzakarahumullah. Karena Allah Ta'ala telah menyebut mereka itu. Siapa yang mereka yang Allah sebut dalam Al-Quran?
Yaitu orang-orang Kristen sendiri. Kalau memang mereka yang ingin mencari kebenaran, mereka pasti akan mengakui. Karena Allah Ta'ala menyebut mereka fi kitabihi di dalam Al-Quran munawihan. Dan sambil Allah Ta'ala munawihan bisyarafihim, sambil Allah Ta'ala menyebut tentang kemuliaan mereka, azimi karamati muzakiran bimauqifihimul musrib. Dan Allah menyebut sambilan mengingatkan sikap mereka yang mulia. Sikap mereka itu orang-orang Kristen yang memang mencari kebenaran. Wa jazaihimul hasan, dan Allah akan membalas mereka dengan balasan yang baik di sisi Tuhan Allah yauma yalqaunahu, saat mereka jumpa sama Allah. Nah, mana itu? Yaitu Allah Ta'ala berfirman. Panjang nih, ada di dalam suratul Maidah ayat 82 sampai 86. Nah, ini berapa ayat tuh? Nah, ini bunyinya gimana tuh ayat? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lillazina amanul ladzina qalu inna nasara. La tajidanna, ya. Pasti kamu akan mendapatkan aqrabahum mawaddatan, yang paling dekat, nah ya, yang paling mendekati, yang paling dekat, mawaddatan, ya, yang paling dekat, ya, persahabatan. Nah, jadi kita ini punya apa nih? Punya sahabat. Ya. Ada Yahudi, ada musyrik. Waktu zaman Nabi kan ada tiga, ada Yahudi, ada musyrik, ada munafik gitu. Ada Yahudi, ada apa tadi? Yahudi yang tadi itu, ya. Kemudian ada orang musyrik. Musyrik itu nyembah berhala di Mekah. Kemudian ada orang munafik yang porak-porak beriman. Nah, kemudian ada Nasoro. Ada berapa nih? Yang 4. Nah, dari 4 musuh Islam itu, yang paling dekat persahabatannya adalah orang Nasoro gitu, ya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan. Ya. Kalau kamu ingin mencari tahu, niscaya kamu akan tahu bahwa yang paling dekat persahabatan non muslim kepada kaum muslimin pada waktu itu adalah mereka yang mengatakan inna nasoro. Nah, kami orang Kristen, ya. Jadi yang paling dekat adalah orang Kristen. Bandingin sama Yahudi, bandingin sama musyrikin, bandingin orang munafik gitu, ya. Kenapa? Zalika bi anna minhum qisisin. Karena di kalangan Nasrani itu ada ulama-ulama tuh qisisin. Apa itu qisisin, ya? Pendeta-pendeta. Waruhbanan. Nah, apa itu ruhbanan, ya? Rahib-rahib. Wa annahum la yastakbirun, mereka itu tidak sombong. Semisal mana itu, ya? Ada yang namanya Najasyi, ada yang namanya Warokoh bin Naufal, ya, itu pamannya Khadijah. Kan mereka itu beragama Kristen, ya. Ketika mereka itu lihat Al-Quran sama gitu dengan Injil yang waktu itu masih ada, ya. Masih sisa-sisanya masih ada. Niscaya mereka itu, ya, masuk Islam. Wa iza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Ketika mereka orang-orang Kristen seperti itu tuh mendengar wahyu yang Nabi Muhammad sampaikan melalui Al-Quran, niscaya mereka menangis. Kayak model siapa tadi? Najasyi, ya. Tapi itu minad dam'i, mereka mengucurkan air mata. Mimma arafu minal haq, karena mereka tahu itulah yang benar. Yaquluna rabbana amanna, mereka masuk Islam. Kami beriman. Faktubna masyahidin, catatlah ya Allah kami sebagai hamba-Mu yang menyaksikan kebenarannya Al-Quran. Wa ma lana la nu'minu billah, kenapa kami tidak beriman kepada Allah yang Maha Esa? Wa ma ja'ana minal haq, dan apa yang Allah turunkan
ya kepada kami yang benar, yaitu dari Al-Qur'an. Wa natma'u ayyudkhilana ma'al qaumis sholihin. Kami mengharap agar Allah ya, memasukkan kami ke golongan hamba-hambanya yang soleh-soleh yang beriman. Maka Allah Ta'ala berikan ganjaran. Fa'asabahumullahu bima qalu. Maka Allah Ta'ala berikan pahala apa yang mereka katakan. Apa itu balasannya? Saat mereka meninggal dunia nanti di akhirat, Allah masukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalam surga itu di antara kenikmatannya adalah mengalir ya, bukannya sungai. Sungai itu nggak mengalir ya. Nah, yang mengalir itu adalah isi-isi yang menempati sungai. Kalau kita bilang yang mengalir air juga salah ya, karena di dalam surga kan isinya sungai itu bukan air, bukan hanya air doang, ada 4 macam ya. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khomer, ada sungai air, ada 4. Kholidina fiha, mereka akan kekal di dalam surga. Wadzalika jazaul muhsinin, itulah balasan Allah pada hambanya yang orang Kristen tadi tuh yang masuk Islam. Tetapi wallazina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina, tetapi mereka orang Kristen yang atau orang Yahudi atau musyrik ya, atau munafik yang tidak beriman, mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nah, jadi kesimpulan yang tadi itu ya, dalil kita kaum muslimin cukup apa yang Allah katakan tadi. Nah, dalil yang kedua bahwa apa yang dikatakan Allah itu benar, mana dalilnya? Itu orang-orang Kristen yang memang benar-benar mencari kebenaran, mereka mengakui gitu. Jadi bukan hanya kaum muslimin saja yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak dibunuh, bukan hanya kaum muslimin, tapi mereka itu sendiri ya, setelah mereka mengkaji ternyata benar apa yang di Al-Qur'an dia katakan oleh Quran sesuai dengan apa yang ada di dalam Injil. Di antara Injil yang membenarkan Al-Qur'an itu Injil Barnaba namanya. Kalau mereka mengatakan Barnabas kalau nggak salah, ada S-nya Barnabas. Ya. Nah, tapi Injil ini sengaja disembunyikan. Tapi bagi pendeta-pendeta itu tahu tuh tadi itu yang dikatakan kisisina waruhbanan. Mereka itu tahu kalau ada Injil yang selain yang 4 itu Injil yang sama dengan apa yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim. Nah, itulah dalilnya kaum. Nah, sekarang khulasatun, artinya kesimpulan dari ketiga macam komunitas ya. Yaitu komunitas siapa tadi? Yahudi, Nasrani dan kaum muslimin. Kesimpulannya adalah ini. Khulasatul qaul fi hadhil qadhiyah, dalam masalah ini, yaitu masalah apa ini? Hal shalabal yahudu sayyidul masih, kata tadi masalah ini apakah benar bahwa Yahudi telah membunuh, menyalib dan membunuh. Nah, kesimpulannya satu, Yahudi ya. I'taqadu sulbal masih, mereka tadi itu meyakini kalau Yahudi itu menyalib dan membunuh. Bahkan mereka itu bangga gitu, bukan hanya ya, bukan hanya mereka yang mengaku yang membunuh, mereka bangga ya. Awalam ya, walaupun di hati mereka tidak meyakini, karena kan Yahudi sama Nasrani selalu bertolak belakang ya. Au asbatuhu, baik mereka meyakini, benar-benar meyakini atau tidak meyakini bahwa mereka membunuh Isa, fa innahum tabajjahu, mereka itu bangga ya dengan membunuh Isa. Wada'u, dan mereka mengaku mereka yang bunuh. Wa qalu fi sarahatin, mereka berkata terang-terangan, inna qatalnal masih ibn Maryam Rasulullah, kamilah yang membunuh Isa bin Maryam utusan Allah, kata mereka. Walidha ya fahum mudayyanun. Nah, oleh karena itu mereka akan dibalas. Mereka akan dibalas nanti di hari kiamat. Mu'aqabun, atas pengakuan mereka membunuh, mereka akan dibalas. Walaupun hakikat mereka enggak membunuh,
Karena mereka itu sendiri mengakui, mereka akan dibalas seperti orang yang membunuh. Wa in kanu fil waqi lam yaslibul masih, walaupun kenyataan realnya kenyataannya faktanya mereka nggak membunuh, tetap mereka akan dimasukkan ke neraka karena mereka ya mengaku membunuh ya. Wa innama salabu wa qatalu ghairuhu, yang sesungguhnya yang membunuh Nabi Isa bukan mereka, yang dibunuh oleh mereka bukan Isa, ghairuhu tapi lainnya, yaitu siapa? Ar-rajul alladzi alqallahu syibhal masih, yaitu seorang yang Allah serupakan bentuknya seperti bentuk Nabi Isa. Kama sharraha bizalikal Quran, seperti yang tadi dijelaskan oleh Quran, waqad taqaddama, sudah berlalu. Nah, itulah kesimpulan Yahudi ya. Kemudian yang kedua kesimpulannya Kristiani. Wa amman nasara fa inna tiqadahum fisul bil masih wa qatlihi rasihun. Ya, Nabi Isa dibunuh dan disalib dan dibunuh, itu sudah menjadi akidah mereka yang kuat, rosih ya, fi nufusihim, di lidah hati mereka. Wa huwa ma'al asab, namun sangat disayangkan akidah mereka itu i'tiqad batil ya, menurut Allah, i'tiqad menurut kaum muslimin, i'tiqad yang tidak benar, la sihhata lahul batata, tidak ada kebenarannya berdasarkan dalil yang mereka sampaikan tadi. Fal masihu, Nabi Isa itu wallah, demi Allah ya, qasaman, artinya demi Allah kita bersumpah Nabi Isa itu masuliba wala kutila, tidak dibunuh, tidak disalib, tidak dibunuh. Innama tawaffahullah, yaitu Allah, hanya Allah angkat kemudian nanti turun ke muka bumi, Allah akan matikan seperti matinya manusia lain. Iz bihadza akhbara rabb, inilah yang disampaikan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Itu tadi keyakinan. Nah, terakhir adalah kesimpulan kita kaum muslimin. Wa amal muslimun fa inna imanahum binajatis sayyidil masih, imannya, i'tiqadnya, keyakinan kita ini semua bahwa Nabi Isa Allah selamatkan. Min makril Yahud, dari tipu daya ya, dari perencanaan orang Yahud yang ingin membunuhnya. Allazi aradu sulbahu wa qatlah, mereka ingin menyalib, membunuh. Nah, ini iman kita sangat kuat, rasikh, yang sangat dalam, la yataza'za'u abadan, yang tidak bisa goyang selamanya. Kenapa iman kita ini nggak bisa goyang? Karena dalilnya sangat kuat. Dalilnya mana? Yaitu al-haq, Allah tuh. Al-haq itu Allah. Karena Allah Ta'ala yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui Al-Quran, yang Quran itu ayat tadi itu bisa dibaca sepanjang masa sampai datang hari kiamat. Fala yajuzu tiqadu ghairihi abadan, tidak boleh kaum muslimin meyakini selain apa yang telah disampaikan oleh Allah tentang Nabi Isa tadi. Wa kullu man taqada ghairahu fa huwa mu'taqidun lil batil. Semua orang, setiap orang yang meyakini selain apa yang Allah Ta'ala kasih tahu di dalam Quran, maka itu keyakinan iman yang tidak benar. Wal iyadzubillah, kita minta dijauhkan oleh Allah daripada keyakinan yang tidak benar dan ucapan dan perbuatan yang tidak benar. Nah, itu tadi selesai pembicaraan kita mengenai pertanyaan pertama. Jawabannya tadi, apa itu pertanyaan pertama? Apakah benar Nabi Isa itu disalib dan dibunuh oleh orang Yahudi? Sudah kita jawab. Jadi ada 3 jawaban ya. Jawaban dari orang Yahudi, Nasrani dan kaum Muslim. Maaf. Nah, ini saja. Kemudian akan kita lanjutkan halaman 16 insyaallah pada pengajian akan datang, yaitu hari Senin depan insyaallah akan kita lanjutkan halaman 16. Nah, mari sama-sama kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan Al-Fatihah sebelum kita baca zikr tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat
afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, oleh karena itu orang Kristen ketika masuk Islam ada tambahan itu. Ya, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Ya, kan gitu, ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa anna Isa abduhu wa rasuluh. Untuk membatalkan apa yang mereka yakini sebelum Islam, maksud gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.